alihkan perhatiannya. Pada saat anjing menggonggong itu, kalian alihkan perhatiannya. Mungkin bisa juga dengan main. Halo guys, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Kak Damayanti, channel Follow Treatment, channel perawatan kucing anjing. Apa kabar kalian semua di sana? Semoga baik-baik saja ya. Kebanyakan orang memilih merawat anjing itu memilih merawat anjing sejak anjing itu masih usia sangat dini atau usia muda ya guys ya, dengan alasan anjing itu akan lebih nurut dan akan lebih patuh dan juga lebih mudah untuk dilatih. Memang tidak salah alasan ini guys ya, namun karena kebanyakan anjing-anjing muda atau anjing-anjing kecil ini masih sangat terikat, masih sangat membutuhkan induknya, maka anjing-anjing tersebut pada saat tertentu, terutama pada malam hari, mungkin akan tantrum, akan menggonggong dengan sangat keras ya guys ya, dan itu akan suaranya kemana-mana dan akan mengganggu tetangga juga. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara kita sebagai dog owner, terutama dog owner dari anjing-anjing kecil, untuk melatih atau paling tidak meminimalisir keinginan anjing kecil kita untuk menggonggong sekeras-kerasnya ya guys ya, dengan trik-trik tertentu. Apabila kalian tertarik, ikuti terus ya. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai video kali ini pembahasannya, saya perlu juga untuk menyampaikan disclaimer karena tidak informasi yang saya spill di video kali ini saya dapatkan dari berbagai tips atau berbagai rubrik artikel perawatan anjing ya guys ya, dan juga ditambah juga pendapat dari para dokter dan juga pengalaman saya pribadi sebagai yang pernah merawat anjing, dan juga pengalaman dari beberapa teman. Namun apabila ada dari kalian yang ingin menambahkan atau ingin bertanya, bisa di kolom komentar ya. Terima kasih. Cara pertama atau tips pertama untuk menenangkan anjing atau anak anjing atau puppy yang terus-menerus menggonggong adalah penuhi kebutuhannya guys ya. Dalam hal ini penuhi kebutuhan makannya, penuhi kebutuhan minumnya, penuhi kebutuhan kebersihan kandang, kemudian penuhi juga kebutuhannya untuk bermain dan berolahraga ya guys ya. Nah, kita berhati persatu ya guys ya, bahwa anjing itu membutuhkan makanan pastinya ya guys ya. Makanan bagi puppies atau anak anjing itu adalah makanan dalam porsi yang kecil-kecil namun sering. Mungkin kalian bisa memberikannya makanannya itu sekitar 3 atau 4 kali sehari dalam porsi yang kecil ya guys ya. Dan selain jumlahnya kalian juga perlu memperhatikan asupan nutrisi atau gizi yang dibutuhkan oleh puppies atau anak anjing kalian itu. Kemudian setelah itu juga air ya guys ya. Air juga sangat dibutuhkan dalam jumlah yang cukup untuk anjing kalian. Perhatikan kebersihan air dan juga kebersihan wadahnya ya guys ya. Jadi bersihkanlah wadah tempat menampung minum untuk anjing kecil kalian itu secara kontinu. Jadi jangan dibiarkan kotor ya guys ya. Selain makan dan minum, anjing juga membutuhkan olahraga dan juga butuh untuk bermain ya guys ya. Sebaiknya anjing kecil kalian itu jangan selalu atau terus-menerus dikurung. Itu akan membuatnya stres dan membuatnya akan menggonggong setiap waktu, setiap saat, terutama pada malam hari ya guys ya. Saya pernah punya tetangga punya anjing kecil yang menggonggong sekuat-kuatnya pada sekitar malam ya guys, dari jam 1 sampai subuh gitu. Dia menggonggong terus, itu tentu saja tidak baik dan tentu saja kan mengganggu privasi orang yang ingin beristirahat ya guys ya. Jadi penuhi kebutuhan anjing kalian untuk bermain dan berolahraga. Jadi baiknya pada pagi hari atau pada waktu tertentu biarkan anjing kalian bermain di sekitar halaman rumah saja. Jangan biarkan dia keluar rumah karena itu juga berbahaya bagi anjing kalian. Kemungkinan anjing kalian itu bisa amit-amit bisa tertabrak, atau mungkin anjing kalian itu mungkin bisa dicuri orang, bisa juga anjing kalian itu akan mengganggu properti orang lain atau rumah orang lain ya guys ya. Nah, jadi biarkan dia bermain di sekitar halaman rumah. Itulah pentingnya ya guys ya. Pentingnya kalian mempunyai halaman. Jadi halaman itu tidak harus terlalu luas ya guys, tapi cukuplah untuk anjing bermain. Lebih baiknya lagi kalau misalnya anjing itu mempunyai teman, misalnya punya teman yang seumuran atau seusia sepantaran ya guys, itu akan membuatnya mereka sibuk berdua bermain, dan itu tentu saja mengurangi kewajiban Anda untuk menemani mereka bermain. Ya, mungkin kalian bisa mengajak bermain sekali waktu, namun karena mereka sudah asik bermain berduaan atau mungkin bertigaan, itu akan mengurangi tugas Anda untuk mengawasi mereka atau untuk ikut bermain ya guys ya. Kalian juga cukup mengawasinya saja.
Selain itu penuhi juga kebutuhannya akan kebersihan kandang ya guys ya. Jadi jangan biarkan kandang anjing kalian itu kotor. Jadi bersihkan secara kontinu, secara rutin, mungkin pada pagi hari atau mungkin pada sore hari juga. Dan itu akan di samping juga untuk memenuhi kebutuhannya akan kebersihan dan juga untuk mengurangi kecenderungan anjing itu untuk terkena penyakit ya guys ya. Dan yang tidak kalah pentingnya penuhi juga kebutuhan anjing akan kasih sayang ya, karena anjing itu masih anjing kecil, dia masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian induknya. Nah, karena induknya karena sudah dipisahkan dari induknya, maka kalian ya pintar-pintarlah ya guys ya, pintarlah untuk memberikan kasih sayang atau mencurahkan kasih sayang kalian pada anjing kalian itu. Tips kedua atau cara kedua untuk menanggulangi atau melatih anjing yang terus-menerus menggonggong itu adalah alihkan perhatiannya. Pada saat anjing menggonggong itu, kalian alihkan perhatiannya. Mungkin bisa juga dengan mainan favoritnya, dengan memberikan mainan favoritnya, mungkin anjing akan teralihkan perhatiannya dari keinginan untuk menggonggong menjadi bermain dengan mainannya ya guys ya. Atau bisa juga dengan menggunakan cemilan atau makanan favoritnya. Dan jangan lupa juga kalian ajak bermain. Itu juga merupakan cara yang efektif untuk mengalihkan perhatian anjing dari menggonggong menjadi bermain dengan kalian. Cara ketiga untuk mengatasi anjing yang menggonggong terus-menerus adalah latih dia untuk tenang dan diam ya. Ingat, kalian melatihnya dengan untuk diam itu tidak harus marah-marah, tidak harus dengan suara yang keras dan gebak-gebuk gitu, pukul meja, tidak ya guys ya. Tapi gunakanlah suara yang tenang tapi berwibawa ya guys ya. Kalian tahulah seperti itu ya guys ya. Nah, apabila anjing itu menurut, jangan lupa berikan rewardnya bisa berupa pujian, bisa kalian terus kepalanya, ataupun bisa dengan makanan atau cemilan favoritnya. Itu akan membuat anjing lama-kelamaan akan mengerti guys ya. Mungkin tidak langsung mengerti, tapi setelah berlatih sekian lama, mungkin anjing akan paham, oh kalau saya diam saya hanya cemilan. Nah, seperti itu guys ya. Dan lama kelamaan anjing akan menurut, tanpa cemilan pun dia akan bisa tenang guys ya, apabila kalian menyuruhnya untuk tenang. Lanjut, anjing bisa menggonggong dengan keras karena dia takut ya. Jadi menggonggong itu sebagai ekspresi dari rasa ketakutannya. Yang bisa kalian lakukan sebagai ownernya adalah menghalangi pandangannya dari apa yang ditakutinya. Misalnya anjing itu takut akan anjing besar, ataupun anjing itu takut akan orang. Nah, kalian bisa menghalangi pandangan si anjing dengan cara menutup pintu atau menutup gorden, menutup jendela, jadi menghalangi pandangan anjing. Ataupun mungkin kalau misalnya anjing itu dalam posisi di kandang ya, biasanya itu kalian bisa menaruh kain untuk menghalangi pandangannya agar tidak langsung melihat sesuatu yang ditakutkan. Dan anjing juga biasanya takut akan suara yang keras. Kalian bisa menyiasati dengan misalnya ada kembang api, ataupun mungkin ada suara orang menembak dan lain sebagainya. Kalian bisa membuat suara tandingan guys. Misalnya kalian bisa menyalakan musik sehingga perhatian si anjing itu akan teralihkan dari apa yang ditakutkan menjadi mendengar suara musik. Nah, di sini dalam arti ini nembak ini menembak burung ya guys. Biasanya ada orang melatih latihan nembak burung biasanya di dekat tempat tinggal saya. Jadi bukan menembak apa ya guys, tapi menembak burung atau menembak apalah gitu ya guys. Kemudian apabila anjing itu menggonggong karena untuk mencari perhatian atau caper ke kamu, nah itu sebaiknya kalian itu jangan bereaksi guys ya. Kalian cuekin aja, kalian cuekin, jangan marah, jangan bereaksi apapun. Nah, setelah anjing tenang, kalian bisa memberi reward berupa cemilan, atau bisa atau pujian, good boy atau lain sebagainya, atau anjing pintar. Nah, ataupun kalian bisa mereward dengan memberikan mainan kesukaannya. Last but not least, yang perlu juga kalian lakukan untuk mengajarkan anjing kalian untuk lebih tenang adalah ya, anjing itu jangan melulu dikurung 24 jam ya guys ya. Seperti saya sebutkan sebelumnya bahwa anjing itu perlu juga untuk berolahraga. Jadi kalian bisa mengeluarkannya misalnya untuk sementara kalian tempatkan di kandang, kalian keluarkan pada pagi hari, biarkan dia bermain, biarkan dia menguras energinya dengan bermain bersama temannya. Kemudian pada saat makan mungkin bisa dikandangkan kembali agar tidak
agar tidak berkelahi ya. Itu bisa kalian masukkan ke kandang, nanti pada sore hari bisa dikeluarkan lagi. Jadi intinya tidak melulu anjing itu dikandangkan. Mengapa? Karena biasanya anjing yang dikandangkan itu umumnya itu akan stres ya guys, akan stres, dia akan itu mengekspresikannya dengan menggonggong, dan juga kebanyakan anjing yang di kandang terus ataupun diikat terus menerus itu akan selain menjadi stres juga dia akan biasanya galak ya guys ya. Nah itu untuk mencegah tersebut kalian ya dalam waktu tertentu kalian rutin mengeluarkannya dari kandang, biarkan dia bermain ya guys bersama teman-temannya. Penting ya guys ya, penting apabila kalian sudah melakukan segala cara, sudah memenuhi kebutuhannya akan makanan cukup dan bersih, kemudian minumannya, membersihkan air kandang, kemudian memberikan kasih sayang, melepaskan atau membiarkannya untuk bermain-main atau berolahraga dengan teman-temannya, tapi anjing ini masih terus saja menggonggong terus-menerus ya guys ya, terus-menerus dalam waktu yang lama dan nyaris tanpa jeda. Nah itu kalian perlu juga untuk membawanya ke dokter ya guys ya, membawanya ke dokter, konsultasi dengan dokter. Mana tahu anjing kalian itu menderita penyakit atau hal tertentu ya guys yang membutuhkan penanganan dokter. Dan selain itu yang bisa kalian lakukan, misalnya dokter menyatakan bahwa anjing ini tidak sakit kok, baik-baik saja, mungkin kalian perlu juga berkonsultasi dengan dog trainer. Nah dog trainer akan lebih mengetahui karakter anjing ini seperti apa, penanganannya seperti apa, yang mungkin kalian butuh penanganan seorang dog trainer. Demikian guys videoku kali ini tentang cara tips-tips kita yang dapat kita lakukan untuk menenangkan anjing yang terus-menerus menggonggong, terutama anjing kecil yang terus-menerus menggonggong ya guys ya. Semoga bermanfaat, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai dengan akhir. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah subscribe. Yang belum subscribe mohon dibantu ya guys ya untuk di subscribe agar saya lebih semangat lagi untuk upload konten tentang perawatan kucing anjing. Sertakan like apabila kalian suka dengan video kali ini, dan juga mohon di komen untuk saran, pendapat, masukan dan lain sebagainya. Dan juga mohon juga ya guys saya sebarkan ke medsos milik teman-teman. Dan teman-teman sampai jumpa di berikutnya. Bye bye.